Terima kasih teman-teman. Jadi pertanyaan tadi kaitan dengan ada apa gerangan kan ini ya. Jadi ini persoalan adalah, bukan persoalan sebenarnya, permasalahan sejak tahun 2021 kaitan dengan lelang sewa tanah bengkok dan tanah Titisara di Desa Babadan. Jadi awalnya tanggal 16 Agustus 2021 saya dilantik sebagai KUU Babadan, sebagai KUU definitif. Kemudian setelah dilantik saya menjalankan roda pemerintahan di desa saya. Karena menjelang akhir tahun, menjelang akhir musim tanam, maka kami mulai melaksanakan kewenangan saya sebagai KUU, sebagai kepala desa untuk melakukan pengelolaan aset desa. Nah, dari situlah kemudian kami menginformasikan kepada masyarakat agar dilaksanakan lelang sawah tanah kas desa berupa tanah bengkok dan Titisara. Pelaksanaan lelang itu kami merujuk sesuai dengan aturan, Pak. Kami ikuti sesuai dengan aturan. Di antaranya aturan yang kami selain dari undang-undang desa, PP, peraturan pemerintah, Permendagri, sampai dengan Perbup kami ikuti. Pelaksanaan lelang itu kami lakukan sosialisasi dulu, Pak, ke masyarakat. Saya informasikan berapa hari sebelumnya, berapa minggu sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa masyarakat hari ini tanggal ini akan dilaksanakan lelang aset desa. Nah, setelah diinformasikan kami membahas bersama dengan BPD, Pak. Membahas dengan BPD bagaimana kaitan dengan pelaksanaan lelang ke depan. Kemudian BPD menyampaikan, ya sudah Pak KUU, informasikan ke masyarakat agar masyarakat mengetahui kapan dilaksanakan pelaksanaan lelang. Selanjutnya kita dengan BPD merumuskan, Pak, sehingga dari merumuskan tata cara panitia, pembentukan panitia sampai dengan pelaksanaan. Nah, pada saat itu setelah pembentukan panitia kami membuat surat pemberitahuan kepada Pak Camat, Pak, sebagaimana aturan dalam perundang-undangan. Artinya bukan persoalan Muspika itu harus hadir, tapi dalam dalam peraturan itu bahwasanya KUU minimal 3 hari harus memberitahukan kepada camat kaitan dengan pelaksanaan. Kami tempuh itu semua, Pak, dan dokumentasinya ada. Kalau mau berkenan nanti ke desa saya, itu dokumentasinya ada. Selanjutnya tanggal 30 September kami laksanakan lelang secara terbuka. Kami lakukan lelang sawah tanah kas Desa Babadan secara terbuka. Kenapa? Karena apa? Kami menginformasikan ke masyarakat secara langsung dan masyarakat pun hadir. Masyarakat petani hadir di desa, terus dihadiri juga oleh Muspika, Pak. Pada saat itu Pak Camatnya masih Pak Camat Ali Sukma. Periode itu tuh hadir ke desa, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil beserta jajaran, Pak. Selanjutnya setelah saya sebagai KUU melakukan pembukaan, hanya sebatas pembukaan, kemudian saya serahkan kepada panitia lelang karena kami membentuk panitia lelang, Pak. Jadi tidak dikelola oleh KUU. Bukan tidak dikelola. Artinya pelaksanaan lelangnya itu tidak dilaksanakan oleh KUU, tapi oleh panitia lelang yang dibentuk oleh KUU. Maka dilaksanakanlah lelang pada tanggal 30 September itu. Pelaksanaan lelang diawali dari pembukaan, kemudian pengumuman penerimaan pendaftaran bagi peserta lelang. Karena syarat sebagai peserta lelang harus terdaftar, Pak. Harus mendaftar sebagai peserta. Nah, selanjutnya setelah dibuka, panitia membuka pelaksanaan lelang itu jam 1 siang, Pak. Jam 1 siang dibuka. Selanjutnya berjalanlah proses lelang, pendaftaran sampai dengan akhir pukul 5 di hari itu tidak ada satu pelelang pun, tidak ada 100 masyarakat pun yang mendaftar untuk ikut lelang, Pak. Untuk ikut lelang. Jadi lelang terbuka itu tidak ada yang mendaftar. Padahal para petani banyak nih, Pak. Semua banyak hadir di situ. Tapi tidak mendaftar. Nah, setelah pukul 5 panitia mengkonfirmasi dengan KUU, dengan kepala desa. Pak KUU, ini pelaksanaan lelang bagaimana? Karena sudah jam 5 lewat, sudah sore. Maka setelah berembuk dengan Muspika juga, bahwasanya lelang ditutup, Pak. Pelaksanaan lelang ditutup karena sudah jam 5 lewat.
akhirnya pelaksanaan lelang itu ditutup, kemudian panitia mengembalikan aset desa tersebut ke pemerintah desa. Diserahkan kembali panitia lelang, Pak Kuwu, sehubungan tidak ada yang mendaftar, inilah poin-poin yang akan dilelangkan, kami kembalikan. Maka diterima oleh kami, dan sebelum ditutup, karena itu masih ada masyarakat masih banyak, Pak, saya sampaikan di forum, Bapak Ibu, sehubungan ini tidak ada yang mendaftar, akan tetapi musim tanam sudah dekat, karena September ke Oktober itu sudah musim tanam, Pak. Nah, ini sudah musim tanam. Jadi saya sampaikan, Bapak Ibu, barangkali yang mau menggarap sawah tanah kas desa, silakan hadir langsung ke Balai Desa Babadan. Nah, kenapa itu saya lakukan? Karena terkait dengan kebutuhan mendesak, Pak. Pertama, hasil pengelolaan aset desa tersebut. Yang kedua, itu sudah menjelang musim tanam, Pak. Kalau misalkan tanah kas desa itu tidak digarap, maka akan berdampak kepada areal sawah yang lain, Pak. Saya berpikir sebagai kepala desa, pertimbangannya jangan sampai karena persoalan 30 hektar mengganggu sekian ratus hektar sehingga tidak terjadi musim tanam. Kalau musim tanam di Desa Babadan itu terkendala, maka program ketanganan pemerintah pusat ini akan menjadi persoalan. Ini akan berdampak juga untuk pemerintah kabupaten. Kenapa? Salah satu pokok perintah Presiden Jokowi itu, Pak Presiden itu adalah kaitan dengan ketahanan pangan. Andaikan 30 hektar ini tidak tertanami, terbengkalai, ini kan akan mengganggu proses ketahanan pangan, sebagaimana semangatnya Pak Presiden Jokowi. Kemudian selang berapa hari masyarakat itu hadir ke Balai Desa, Pak, menghubungi saya langsung. Pak Kuwu, tanah desanya sudah ada yang garap belum? Saya jawab, belum, Pak, semuanya masih kosong. Gimana? Saya izin pengen garap sawah. Nah, dan kebetulan yang hadir itu orang-orang yang informasinya ada yang dari RT, ada yang kemarin peserta lelang menyampaikan ke tetangganya bahwa itu katanya garapannya belum dilelang. Jadi kalau mau garap, kata Pak Kuwu, silakan datang ke desa. Selanjutnya setelah itu masyarakat ngobrol dengan saya, Pak Kuwu, saya pengen lelang, cuma minta di situ ya. Nah, boleh, silakan. Prinsip saya sawah itu harus digarap. Jadi saya tanya, nanti digarap tidak? Ya. Ya sudah, kalau memang mau digarap, silakan, tapi harus bayar sewa. Karena tanah desa itu kan harus ada input, harus ada pemasukan kas desa. Nah, setelah itu para petani memohon ke kami, Pak Kuwu, saya ini punya uang untuk sewa. Cuman kalau uangnya dibayarkan semua untuk sewa, saya kebingungan untuk modalnya, Pak. Bagi saya, kalau orientasinya bisnis, lah disewa, mau modalnya mau ditanami dari mana itu terserah. Tapi kembali saya adalah Kuwu, saya kepala desa, harus melihat kondisi masyarakat. Kasihan, Pak, saya juga pertimbangannya kasihan. Maka para petani memohon demikian, maka saya kabulkan, silakan. Mau bayar berapa dulu? Separuh dulu. Bahkan ada yang tidak bayar separuh, Pak, kurang dari separuh. Bahkan ada yang tidak bayar 1 rupiah pun. Nilainya puluhan juta, Pak. Padahal kalau tidak cash rugi saya sendiri. Tapi terkait di media bahwa uang diminta kembali oleh Pak Kuwu. Uang apa itu, Pak? Yang tadi beredar di YouTube itu. Oh, Pak Kuwu. terkait tadi yang kemarin itu sempat beredar ada pernyataan dari penggarap yang menerima uang pengembalian dari saya sebagaimana amanat rekomendasi inspektorat. Jadi ceritanya begini, Pak. Saya undang masyarakat kaitan dengan rekomendasi itu. Masyarakat hadir ke saya sampaikan bahwa Kang Punten, saya diperintahkan oleh inspektorat melalui laporan hasil audit investigatif bahwa saya sebagai Kuwu Babadan harus mengembalikan uang hasil sewa kepada para penggarapnya saya sendiri. Nah, sampean kan menggarap di saya, maka uangnya saya kembalikan. Kemudian uang itu dikembalikan. Setelah dikembalikan kan dibuat tanda terima pengembalian. Ada buktinya, kwitansi ada,
pernyataan pun ada, bahkan dokumentasi penerimaannya pun ada. Nah, setelah selesai, tadi informasinya tuh, ini uang dikembalikan dari kubu Babadan ke penggarap saya, uang diterima, terus kemudian tanda terima. Nah, selanjutnya Kang, uang yang diterima oleh sampean ini, perintah LHA adalah sampean sebagai penggarap harus mengembalikan kepada pemenang lelang. Pemenang lelang tanggal 14 Maret 2021. Itu pelelangannya, katanya pelelangannya PJ Kuwu. Saya sampaikan seperti itu. Nah, setelah itu terus gimana Pak Kuwu? Saya ini kan nerima uang katanya nih. Cuma uang apa? Itu uang yang sampean kemarin garap di saya. Dijawab oleh masyarakat itu, mohon maaf lah saya sebut aja lah, Pak Carim, karena yang kemarin itu di media tuh Pak Carim yang ditanyakan tuh. Pak Carim menyampaikan pada saat ditanya di media, bahasanya diminta lagi oleh kubu Babadan pengembalian itu. Faktanya tadi juga dijelaskan secara langsung, rekan-rekan lihatlah tadi, disaksikan semua. Uang setelah saya serahkan, kemudian saya jelaskan bahwa uang itu akan diserahkan kepada pemenang lelang PJ. Setelah itu kan saya sudah selesai kan persoalan itu. Dah, saya hanya menanyakan kepada penggarap itu, Kang Carim, sampean sawae digarap beli. Digarap je Pak Kuwu. Lah, kinki je kita gak keder duit apa? Pak Carim ki. Ya uang bahwa sampean us garap ki dibalekaken. Tapi saya ngerasa menggarap, Pak. Dia menyamang gitu. Saya merasa menggarap. Nah, terus gimana? Ya karena saya menggarap berarti saya harus bayar sewa. Nah, kalau bayar sewa gimana? Ya sudah Pak Kuwu, saya mah pengen bayar sewa karena saya merasa menggarap. Jadi tidak ada kata saya meminta, Pak. Berarti bohong ya Pak Kuwu? Ya jelas bohong lah. Jelas bohong. Saya punya dokumentasinya, Pak. Ini Pak Kuwu. Izin Pak Kuwu. Pak Kuwu. Terkait pernyataan Pak Kuwu yang tadi di Berdiri itu bahwa sebelum melakukan lelang kedua, Pak Kuwu kan sudah konsultasi dulu dengan inspektorat. Bukan inspektorat. Camat. Enggak, belum ke inspektorat. Waktu kan konsultasi dengan Pak Camat, dengan inspektorat akan melakukan lelang. Katanya Enggak. boleh ke bulan apa saja. Itu maksudnya ke inspektorat tuh setelah berjalannya LHA Mas. Sekarang nih belum pelaksanaan lelang saya belum. Kalau sebelum pelaksanaan lelang 30 September mah saya ini konsulnya ke pembina saya, Pak Camat. Diperbolehkan kan? Iya diperbolehkan. Karena kan Pak Camat juga nggak bisa melarang karena ini kaitan dengan haknya Kuwu. Sekarang gini Pak, Ya. Kan sebelum Bapak kan ada PJ ya. Ya. Nah, saat itu PJ melelangkan dan otomatis uangnya masuk ke kas desa. Ya. Lalu kenapa kemudian Pak Kuwu di dalam tahun yang sama menyewakan kembali kepada masyarakat? Ya. Saya jawab Mas ya. Jadi secara aturan administrasi, manakala purna jabatan Kuwu yang lama, kemudian muncul Kuwu yang baru, Kuwu definitif, itu secara administrasi harus ditempuh serah terima pertanggungjawaban, Mas. Kan kita harus tahu pemerintahan sebelumnya itu ada pemasukan berapa, penggunanya berapa, termasuk di dalamnya kalau toh memang itu sudah ada lelang, itu kan harusnya muncul. Kita kan tidak tahu karena sampai dengan saat ini saya tidak pernah menerima serah terima pertanggungjawaban dari Kuwu PJ ke saya. Jadi secara administrasi saya tidak tahu bahwa situ ada lelang. Itu sebagai dasar hukumnya Pak Kuwu itu ya melaksanakan lelang. Tidak ada laporan penggunaan anggaran hasil lelang tersebut. ya kita kan belum tahu karena SPJ-nya kan belum diserahkan. Tidak ada. Pak, Ya siap. izin dari persoalan yang Bapak dari persoalan pemerintah desa yang Bapak alami hari ini, kemudian hasil dari musyawarah, mediasi, kemudian improvisasi, apa tindakan dan upaya Bapak untuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat penggarap maupun pemenang? Ya, jadi gini Mas, kalau saya insya Allah taat aturan Mas. Sebagaimana LHA yang sudah dikeluarkan oleh inspektorat, kami turuti, kami ikuti, kami patuh. Maka rekomendasi saya terkait dengan pengembalian sudah saya lakukan. Nilai 521.200.000 sudah saya lakukan. Dan itu terdokumentasikan semua Mas. Baik kwitansi, pernyataan pengembalian, dan dokumentasi penerimaan. Jadi rekomendasi yang pertama sudah saya lakukan. Prinsipnya itu Mas. Jadi saya hanya ikut melaksanakan rekomendasi saja dan itu sudah saya lakukan. Izin Pak Kuwu, untuk proses kemarin Pak Kuwu dipanggil ke polisian sejauh mana Pak Kuwu? Ya kalau polisian kan saya rasa sudah dilimpahkan ke inspektorat kan. Jadi itu keputusannya inspektorat. Karena begini,
kita ini kan pejabat. Artinya kan ada kesepakatan bersama 3 pilar lah antara kejaksaan, Polres dan inspektorat. Bahwasanya kaitan dengan pejabat yang ada persoalan itu larinya ke pembinaan dulu. Kan ada undang-undang APIP, Mas. Maka pengaduan masyarakat yang masuk ke APH itu tetap diterima, tapi dikembalikan lagi ke inspektorat sebagai fungsi pembinaan. Nah, nanti hasilnya dari inspektorat itu akan diserahkan lagi ke kepolisian, ke APH sebagai hasil eksposnya itu. Katanya ada pas pertanggal 14 ini ada pemanggilan lagi, Pak. Tanggal apa? Tanggal 14 ini enggak? Ada Tanggal pemanggilan 14 lagi. apa? Mei ini. 14 Mei. Sekarang tanggal berapa? 9. Oh, saya belum tahu ya. Oh, belum ya. Belum tahu. Yang jelas sama pemanggilan dalam konteks apa ya? Saya nggak tahu. Kalau konteks ini kaitannya sudah ditangani inspektorat. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak abang ini tahu ya mungkin luar biasa lah ini. Karena saya tidak tahu. Yang jelas persoalan ini menjadi wilayah inspektorat dan sudah saya selesaikan sebagaimana amanat laporan hasil audit. Oke. Sekarang gini Pak, pada saat PJ melakukan sewa garapan, lelang sewa, nah kemudian dan konon katanya per April itu dibuat APBD perubahan dan di pertengahan April tadi dibilang bahwa uangnya itu ditarik dari rekening dan habis ya. Nah kemudian anggaran itu kan peruntukan dalam 1 tahun Pak. Ya. Nah, untuk mengisi kegiatan anggaran dari Bapak setelah didefinitifkan dilantik sebagai Kuwu hingga akhir tahun itu kosnya dari mana? Jadi begini Pak, kalau pengelolaan yang sebenarnya harusnya begini. Ini kan selalu persoalan menjadi klasik kaitan dengan tanah bengkok. Karena apa? Uang itu uang hasil sewa bengkok itu dihabiskan sebelum masa garapan. Ini klasik. Jadi setiap pergantian Kuwu ini akan menjadi persoalan. Karena begitu Kuwu definitif yang sebelumnya selesai, haknya masih dikelola oleh Kuwu yang sebelumnya, tapi Kuwu definitif artinya bukan kehilangan ya, kekosongan pendapatan. Jadi kaitan dengan itu sebenarnya harusnya pelaksanaan lelang itu digunakan misalkan pelaksanaan di tahun 2021 nih Bang ya. Pelaksanaan lelang di tahun 2021, hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam APBD tahun berjalan. Itu kan aturan Perbup 29.3 tahun 2018 pasal 3 ayat 3 kalau tidak salah nih. Hasil sewa bengkok dimasukkan ke dalam APBD tahun berjalan. Dimasukkan itu lebih kepada diamankan, tidak ada kata digunakan. Artinya, kalau saya kemarin Agustus dilantik, kemudian menjabat sampai dengan anggaran 2001 sampai dengan Desember, hak saya ada 5 bulan kurang lebih. Dan itu hasilnya harusnya dari pelaksanaan lelang tahun 2020. Tahun 2020, lelangnya tahun 2020. Hasilnya dimasukkan ke APBD perubahan sebagai tahun berjalan, kemudian digunakannya, ini tidak digunakan di APBD 2020 tidak digunakan, tapi diamankan. Lanjutnya 2021 ini dibuat APBD murni. Nah, angka hasil lelang 2020 itu kemudian dimasukkan lagi ke APBD tahun 2021 sebagai silpa, baru digunakan penggunaannya dari Januari sampai Desember 2021. Itu. Nah, otomatis saya juga kalau bicara mengejar hak itu ada harusnya. Cuman pada saat PJ konon katanya pengelolaannya lelangnya 2021 digunakan habis di 2021, garapannya di tahun depan. Strip. Nah, itu. Jadi apa ya? Kata orang sini gorol dulu. Padahal kalau pengelolaan yang saya lakukan kemarin 30 September saya lelang. Ada pendapatan masuk APBD perubahan tahun 2021 angkanya. Kemudian angka itu tidak digunakan Pak. Pendapatan lelang kemarin 2021 yang saya lakukan itu tidak digunakan di tahun 2021. Akan tetapi dimasukkan di APBD murni 2022 dan digunakannya dari Januari sampai Desember tahun 2022 sebagaimana APBD tahun 2022. Nah ini Pak Ku, tadi Sekarang kan gini Pak, pelelang kepada yang lelang ke PJ, ya mereka dapat pengembalian dari pelelang yang Bapak lakukan, ya kan pelelang kedua. Nah, permasalahannya adalah uang yang dilelangkan PJ ini di dalam kas desa itu rinciannya ada tidak penggunaannya? Gimana Pak? Saya ulang ya. Nah, yang dari PJ melakukan lelang
ya taruhlah pelelang pertama. Iya. Pelelang pertama mendapat pengembalian dari pelelang kedua. Iya. Ya kan artinya mereka itu Ya. sudah tidak ada masalah. Tidak ada Cuman masalah. permasalahannya pelelang pertama ini sudah menyerahkan uang kepada pemerintah desa masa PJ. Belum. Iya, sudah. Sudah kan? Sudah. Nah, sekarang saya tanya, penggunaan anggarannya itu ada tidak rinciannya? Katanya sih ada. Jadi ini jadi kembali ke APBDes nih ya. Iya. Jadi PJ itu lelang tanggal 14 Maret 2021. Iya. Kemudian menghasilkan hasil lelang, hasil sewa. Angkanya itu dimasukkan ke APBDes tahun berjalan. Karena amanat Perbup 29.3 tahun 2018 pasal 3 ayat 3 bahwa hasil sewa harus dimasukkan ke dalam APBDes Iya. berjalan. Iya. Maka kemungkinan ini karena harus dimasukkan di tanggal 1 April tahun 2021 PJ ini membuat perubahan APBDes untuk memasukkan hasil lelang sewa. Nah ini juga saya bingung nih, kok perubahan dibuat di April? Iya. Padahal dari April sampai Desember ini masih banyak penambahan dan pengurangan Iya. anggaran pendapatan desa. Nah ini juga saya bingung nih persoalan ini, belum paham. Setahu saya biasanya perubahan itu antara Juli sampai dengan November lah begitu. Kemarin saja tahun 2021 itu faktanya ada miskin ekstrim di bulan Desember. Nah, kalau sudah dibuatkan APBDes perubahan, masa harus buat APBDes perubahan yang kedua? Nah, kalaupun dibuat perubahan APBDes kedua juga kaitannya dengan kebutuhan mendesak, Mas. Barangkali Luar biasa, ada bencana, kejadian luar biasa. Di 2021 itu tidak ada kejadian luar biasa. Jadi APBDes-nya Paku PJ itu hanya semata-mata dibuat untuk memasukkan nilai anggaran hasil lelangnya saja. Tidak ada perubahan yang lain. Oke. Terima kasih. Siap.